Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amalia Tamsir dengan NIM A40121053 dari kelas A. Di sini kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan dari kurikulum pertama sampai yang berlaku pada saat ini, disertai dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Fokus rencana pelajaran ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Nah, kelebihan kurikulum ini yaitu kurikulum ini mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Kemudian, kurikulum ini memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Nah, selanjutnya itu kurikulum 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajah, sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Nah, adapun kekurangan kurikulum ini yaitu masih dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan, sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Kemudian, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih mendominan ranah efektif. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Dikutip Jauzak Ahmad di Dirpendas periode 1991 sampai 1995. Nah, kelebihan kurikulum ini yaitu kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional, walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian, karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pelajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Nah, kekurangan kurikulum ini yaitu karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan juga kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun menentukan sumber materi pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia.
Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar yang lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kelebihan kurikulum ini yaitu sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dan juga pendidikan bersifat praktis sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan. Nah, kekurangannya yaitu kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Dan kurikulum ini juga berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Yang keempat, kurikulum 1968. Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Cirinya yaitu muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Nah, kelebihan kurikulum ini yaitu kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Dan kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, adapun kekurangannya yaitu walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada praktiknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, kelebihan kurikulum ini yaitu kurikulum ini lebih mengarah ke pembentukan tingkah laku siswa, melatih guru untuk dapat menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Nah, kekurangannya yaitu terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum, berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Kemudian dalam kurikulum ini, guru yang lebih mendominasi praktik pembelajaran, metode-metode ceramah, dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, kelebihan kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Dan kualitas interaksi antar siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Nah, kekurangannya
banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA, yang terlihat hanya suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang mencolok guru tidak lagi menggunakan metode ceramah. Kemudian dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Dan siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang bodoh akan ketinggalan. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 2004 yang sering disebut KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994, kurikulum 2004 disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kelebihan kurikulum ini yaitu guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing, sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian kekurangannya yaitu paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang lebih pada teacher oriented. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, atau sering disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kelebihan kurikulum ini yaitu secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah, karena telah terjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran. Dan kekurangan dari kurikulum ini yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Kemudian juga masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau yang berlaku pada saat ini. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki aspek penilaian yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku.
Di dalam kurikulum ini, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun kelebihan kurikulum ini yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Kemudian, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Dan ekstrakurikuler wajib pramuka meningkatkan karakter siswa dalam kedisiplinan kerjasama, saling menghargai. Nah, kekurangannya yaitu guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum dari 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Kemudian, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Beban belajar siswa dan guru terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Itulah tadi perkembangan pendidikan dari kurikulum yang berlaku di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.